Penak. Wis to manut aku, penak. Pemirsa, ada dua hal yang cukup menggelitik terkait kunjungan Anies di dua daerah, yaitu Aceh dan Riau. Di Aceh, izin lokasi acara dicabut oleh Pemda Aceh dan sekarang acara Anies juga terkendala di Riau. Padahal masalahnya simpel, tapi mereka suka membesar-besarkan. Terkait yang di Aceh, Nasdem mengajukan izin pemakaian Taman Ratu Safiyatuddin melalui OPTD Taman Seni dan Budaya. Tanggal 25 November 2022, surat izin tersebut keluar. Tapi 3 hari kemudian, pihak OPTD kembali mencabut izin tersebut dengan surat baru dengan tanggal 28 November 2022. Lantas muncullah isu-isu liar yang dikaitkan dengan politik. Ada yang bilang ada motif politik di balik pencabutan izin untuk acara silaturahmi Anies. Kepala Disbudpar Aceh, Al-Muniza Kamal mengatakan agenda silaturahmi Anies dan warga bertepatan dengan renovasi sehingga Taman Ratu Safiyatuddin tak bisa dipakai. Sedangkan yang di Riau, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan acara Anies di Riau sempat terkendala lantaran Pemda setempat akan melakukan acara pada waktu yang sama di lokasi tersebut. Mau tak mau, mereka harus ganti lokasi acara Anies dari yang semula direncanakan. Jadwal bentrok bisa diakali dengan pindah lokasi, simple. Tapi mereka seolah terdolimi. Sudah pintar mereka membolak-balikkan opini. Kalau demikian, memang lebih baik ditolak saja biar lebih kencang lagi meweknya. Kata Ali, acara tersebut dihadiri Anies. Dia ingin Anies bisa dikenal oleh banyak masyarakat sebelum nantinya resmi berlaga di Pilpres 2024. Apalagi, katakanlah Nasdem membawa Anies. Yang pentingnya itu buat rakyat, kan mereka mengenal Anies. Jadi setelah masyarakat mengenal Anies kan silakan ya nilai mau benci kayak mau apa. Ini kami sialnya. Ini Anies dibenci tapi tidak dikenal. Karena berita-berita medsos. Nah itu kan menjadi suatu kewajiban kita hari ini sebetulnya ya. Untuk melakukan edukasi itu. Gimana cerita Anies dibenci tapi tidak dikenal? Anies sudah bolak-balik tak terhitung lagi ya muncul di TV dan media. Siapa yang tidak kenal Anies? Apalagi ketika kasus penistaan agama menyerang Ahok, hampir semua orang jadi melek politik. Anies jadi terkenal seluruh di Indonesia. Hari gini masih ada yang belum kenal Anies. Yang gak kenal itu biasanya ya bocah kecil, orang tua yang sudah renta atau orang yang selama hidupnya bertapa di goa dan tidak tahu apa yang lagi terjadi di dunia ini. Apalagi sekarang era digital. Akses informasi semudah minum air. Mau cari informasi apapun tinggal tanyakan saja kepada paman Google. Semua bisa diketahui hanya dengan ketikan jari di browser. Jadi gimana ceritanya? Orang bisa benci ke Anies tapi tak kenal Anies. Walaupun tidak pernah melihat wajahnya. Tapi pemberitaan Anies sudah terlalu banyak, sulit untuk disembunyikan. Lagi pula, Anies dibenci ya karena kelakuannya. Ya paling utama adalah dia dibenci karena ulah pendukungnya yang intoleran dan munafik. Politik identitas itulah yang bikin banyak orang kesal, sebel, muak, bahkan sakit perut. Lagi pula ngapain? Kenalkan keluarga. Apakah Anies nanti mau tebar pesona dan memperlihatkan aura kesantunan seperti yang dilakukan saat Pilkada DKI 2017? Atau jangan-jangan Anies mau mempengaruhi mereka dengan ribuan janji semanis gula sewangi parfum jutaan rupiah? Yang ujung-ujungnya akan menjadi penghiburan menyakitkan. Tak usah play victim dengan ngeles yang tidak-tidak. Nasdem mau poles Anies dengan berbagai cara, semua orang sudah tahu itu. Mau silakan medsos yang sebabkan Anies dibenci. Salah Anies karena perbuatan dia sendiri. Karena tak bisa kerja, tapi pintar ngomong doang.
Sampai-sampai didukung kelompok penjual agama yang menghalalkan segala cara untuk menang pilkada. Itu adalah bukti demokrasi kalah telak oleh intoleransi dan politik identitas. Dan berita ini tersebar hingga ke media-media internasional. Ini memalukan, merusak martabat bangsa. Wajar kalau Anies dibenci, wajah santun, tapi topeng aslinya beda jauh. Semakin Nasdem memoles Anies, semakin Anies dicap buruk.